Semenjak geng kadrun intoleran makin berani bersuara di media sosial, setiap ujung tahun, jelang perayaan Natal di Indonesia seringkali disambut oleh ribut-ribut membosankan. Mulai dari debat soal boleh atau enggaknya Muslim mengucapkan Selamat Natal, sampai sikap rempong enggak rela kalau brand-brand komersial ikut merayakan Natal dengan macam-macam atribut meriah. Padahal, kelompok Katolik dan Protestan yang merayakan Natal setiap tahun sih santai-santai aja. Ada atau enggak ada ribut-ribut tersebut, mereka ya happy-happy aja merayakan hari besarnya. Khusus tahun ini, keramaian jelang Natal sebetulnya lebih menyenangkan ketimbang biasanya. Ini karena kabar Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, yang menghias kotanya dengan berbagai ornamen Natal yang meriah dan indah jelang tanggal 25 Desember. Seharusnya, pemandangan seperti yang ditunjukkan Kota Solo adalah hal normal di negara demokrasi dengan kemajemukan agama seperti di Indonesia. Warga umumnya sih senang-senang aja kalau ada keramaian apapun, karena bisa jadi momen jalan-jalan sambil foto-foto. Sayangnya, suasana yang asik ini dirusak oleh kabar pelarangan perayaan Natal di daerah Maja, Lebak oleh Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya. Alasannya, ruko yang akan dipakai untuk perayaan Natal warga Maja tersebut belum mengantongi izin sebagai tempat ibadah. Sebagai gantinya, Bupati yang merupakan kader Partai Demokrat ini meminta warganya memindahkan perayaan Natal ke kawasan Rangkas Bitung, karena di Maja belum ada gereja. Enak betul ya main nyuruh-nyuruh orang pindah. Bayangin deh kalau orang Islam yang mau halal bihalal terus disuruh pindah karena gedung yang dipakai bukan tempat ibadah. Apa nggak jengkel kita? Usut punya usut, perintah Bupati ini berlandaskan hasil rapat Forum Komunikasi Umat Beragama, Kemenag Kabupaten Lebak, dan Badan Kerjasama Antar Gereja. Pertanyaannya, sejak kapan forum semacam ini punya kekuatan buat menentukan hukum di suatu daerah, apalagi sampai melarang dan mengusir perayaan keagamaan? Selain itu, alasan perizinan tempat peribadatan ini, pelaksanaannya bermasalah di mana-mana dan tidak berlaku secara adil. Bayangkan kalau peribadatan setiap agama mesti dilakukan di gedung yang memiliki izin ibadah. Kelompok Muslim bakal jadi yang paling pusing. Karena setiap sholat Jumat, nggak sedikit yang jamaahnya sampai luber ke jalanan. Padahal, jalanan yang dipakai jangankan berizin ibadah, gedung aja bukan. Tapi tentu saja tidak bakal ada yang protes kalau kelompok Muslim yang melakukan, apalagi sampai bupatinya turun tangan. Apakah karena Muslim kelompok agama mayoritas di Indonesia? Kalau peraturan ditentukan oleh soal mayoritas minoritas, itu sih hukum rimba, bukan hukum negara. Dalam hukum rimba, yang kuat atau mayoritas yang dituruti. Sementara hukum negara berlaku adil dan menaungi setiap warganya, tidak peduli ia bagian dari mayoritas atau minoritas. Pada konteks wilayah Maja yang belum punya gereja, yang mesti dilakukan Bupati Iti harusnya justru menyediakan fasilitas serbaguna, agar kelompok agama yang belum punya tempat ibadah bisa memanfaatkannya. Demikianlah cara seorang pemimpin daerah menaati konstitusi negara yang menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama, bukan malah mengkhianati konstitusi dengan menyulitkan peribadatan warganya. Senada dengan konstitusi kita, perilaku membantu kelompok agama lain adalah sebuah tindakan mulia dalam perspektif Islam, enggak tanggung-tanggung, yang mencontohkan Nabi Muhammad sendiri. Seperti diungkapkan oleh pakar tafsir Al-Quran Quraisy Shihab dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad dan kelompok orang Nasrani mendiskusikan titik temu akidah, tapi tidak mendapatkan kesepakatan. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap membolehkan orang-orang Nasrani memakai masjidnya untuk beribadah. Bahkan setelah itu, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan kelompok Nasrani tersebut. Rasulullah diantaranya menjanjikan akan membela umat Nasrani sebagaimana ia membela keluarga dekatnya. Juga memberi bantuan bila umat Nasrani membutuhkan bantuan apapun dari umat Islam, termasuk memperbaiki gereja sekalipun. Quraisy Shihab menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku hingga akhir zaman. Sayangnya, hal ini sering dilupakan. Wilayah Banten, termasuk Lebak di dalamnya, berdasar survei Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama, memang tergolong daerah intoleran. Penolakan pembangunan rumah ibadah dan perayaan hari raya agama lain bukan berita baru bagi Banten. Seperti diungkap Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Banten, Amas Tajudin, karena kecenderungan sikap intoleran tersebut, tak heran kalau wilayah Banten kerap dijadikan basis kekuatan beberapa kelompok teroris, di antaranya Negara Islam Indonesia dan Jamaah Islamiyah. Melihat data seperti ini,
Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mestinya justru harus berusaha lebih keras mendorong sikap toleran yang dijamin konstitusi buat memperbaiki reputasi buruk wilayahnya. Tapi melihat rekam jejak Iti selama ini, kita layak bersikap awas. Iti pernah terekam tengah mengancam untuk menyembelih seorang supir truk yang dianggap merusak sebuah fasilitas publik. Merusak fasilitas publik jelas tindakan salah. Tapi nggak selayaknya ancaman semacam itu keluar dari mulut seorang pejabat publik yang mestinya mendorong warga untuk taat hukum meski berada di pihak yang benar. Kita berharap Bupati Iti menyadari kesalahannya, menarik pelarangan Natal, lalu memfasilitasi dan melindungi warganya yang belum punya tempat ibadah bersama. Kota Solo menunjukkan bahwa hari raya setiap agama bisa jadi ajang kegembiraan semua warga, tanpa perlu takut orang terganggu akidahnya. Semoga Iti bisa mengambil pelajaran dari contoh tersebut. Dengan cara seperti itulah kita bisa merawat Bhinneka Tunggal Ika dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar slogan kosong saja.